Pak, selamat pagi untuk semuanya ya. Boleh dijawab dengan lebih paginya kerasa gitu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama, saya akan persilahkan dulu untuk Bu Siska Gervianti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB 2023 sampai sekarang. Bu Siska, boleh silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat tentu Bapak Ketua LPSK yang luar biasa dengan seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Sekjen Kemendes, Pak Taufik, yang tadi sudah memberikan keynote speech juga. Yang saya hormati juga para narasumber yang hadir hari ini membersamai dan juga seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, permohonan maaf dari Pak Gubernur, Pak Ketua, bahwasanya sampai tadi malam memang masih terjadwalkan untuk ke sini, tapi karena ada perubahan jadwal harus mendampingi Pak Presiden, beliau menugaskan kami untuk hadir bersama di sini. Bapak Ibu sekalian, hal yang ingin kami sampaikan hari ini adalah bagaimana penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak dari TPPO di Jawa Barat. Kita lihat Jawa Barat dalam angka, Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat merupakan provinsi dengan wilayah yang luas, penduduknya paling besar dengan karakter wilayah yang beragam. Kami memiliki 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 5.311 desa dan 646 kelurahan. Jadi Pak Sekjen Kemendes, kita desanya banyak sekali gitu ya, terhampar di 27 kabupaten kota. Dengan jumlah penduduk 50,76 juta jiwa. Sehingga memang kalau ada angka-angka misalnya kekerasan, TPPO, biasanya memang ranking 1 nih pasti Jawa Barat gitu ya. Tadi saya sampaikan sama Pak Sekjen dan juga Pak Wakil Ketua gitu ya, angka-angka Jawa Barat. Lalu 25 juta penduduk ini merupakan perempuan dan 15,26 juta penduduk adalah anak-anak. Dengan di Jawa Barat gambarannya agak berbeda, 78,7% penduduknya tinggal di perkotaan. Kalau dalam peta resiko TPPO dan kekerasan, next, data korban perempuan dan anak di tahun 2025 itu sebanyak 64 korban, 55 perempuan dan 9 anak. Dan kerentanan pekerja migran, nah kami juga karena penduduknya banyak, juga perempuannya banyak, maka penempatan PMI dari Jawa Barat ini sebanyak 62.358. Nah, terdapat permasalahan, peningkatan tajam, ini kasus PMI bermasalah, ini dari 131 kasus di tahun 2024 menjadi 293 kasus di tahun 2025. Termasuk penempatan non-prosedural yang ini tadi menjadi pintu masuk utama TPPO. Apakah modusnya tadi pengantin pesanan, atau misalnya diiming-imingi kerja, ke luar negeri dengan jalur ilegal dan lain sebagainya, tapi tahun 2 tahun terakhir ini kasusnya meningkat sangat tajam. Lalu alhamdulillahnya memang ada beberapa kasus yang bisa dicegah. Pada saat di Bandara Kertajati di tahun 2025, ada 19 orang yang berasal dari Jawa Barat dengan tujuan Timur Tengah, ini dapat dicegah oleh Polda Jawa Barat, Dires PPA PPO Polda Jawa Barat. Nah, namun karena memang jumlah penduduknya yang besar tadi, TPPO ini kebanyakan memang berkaitan erat dengan perempuan, anak, dan penempatan yang ilegal atau non-prosedural. Nah, sehingga memang kami membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk pencegahan dan juga penanganan dari hulu ke hilir. Nah, memang harus kita agendakan bersama dari mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Data-data tadi kami dapatkan juga melalui Pusiknas Polri, BP3MI, LTSA PMI,
dan Kementerian PPPA Republik Indonesia. Adapun permasalahan spesifik perempuan dan anak di Jawa Barat, termasuk tadi adalah kasus-kasus trafficking, jumlahnya kasusnya 59 dengan tadi korbannya 64. Selain itu memang berbagai kasus kekerasan juga lumayan tinggi di Jawa Barat. Pelaporannya dari tahun ke tahun selalu naik gitu kan. Dari 3.159 di 2024 menjadi 3.616. Kasus trafficking, lalu kasus perkawinan anak ini juga membuka pintu masuk nih. Biasanya port the entry pertama adalah perkawinan anak. Usia anak sudah kawin, cerai usia anak, nah inilah calon potensial korban TPPO biasanya seperti itu. Jadi kalau anak yang sudah menikah anak dan bercerai anak, ini paling mudah dimanipulatif untuk menjadi korban TPPO. Selain itu, tadi angka perceraian cukup tinggi di kami, 96.000, prevalensi stunting alhamdulillah sudah diturunkan, AKB dan AKI juga sudah kita turunkan. Bagaimana penanganan kasus TPPO di Jawa Barat? Pertama, kita sudah membuat secara kelembagaan gugus TPPO sudah terbentuk. Jadi Jawa Barat secara proaktif telah membangun infrastruktur kelembagaan dan pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang di hampir seluruh wilayah. Di provinsi sudah ada gugus tugasnya dan dari 27 kabupaten kota, Pak Ketua, kami laporkan 23 kabupaten kota sudah memiliki gugus tugas. Hanya tinggal 4 lagi yang harus kita dorong adalah Kabupaten Sumedang, Kota Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Pak Gubernur merupakan sosok pemimpin yang sangat aware sekali terhadap urusan perempuan dan anak, apalagi TPPO, sehingga memang berbagai kebijakan sudah beliau tuangkan gitu ya. Pertama, mengenai keputusan Gubernur Jawa Barat tentang gugus tugas TPPO, lalu keputusan Gubernur Jawa Barat tentang tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak, dan ini di dalamnya berbagai lintas kementerian lembaga yang vertikal maupun lintas OPD kami dan juga beberapa komunitas penggiat aktivis perlindungan perempuan dan anak juga kami ajak untuk menjadi tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak. Fokusnya pada penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak yang responsif, inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Yang ketiga, Surat Edaran Gubernur tentang moratorium keberangkatan calon pekerja migran perempuan asal daerah Provinsi Jawa Barat yang masih memiliki anak usia balita, dengan fokus kebijakan penundaan sementara keberangkatan CPMI perempuan yang memiliki anak usia balita untuk mencegah risiko penelantaran, kekerasan terhadap anak, eksploitasi, dan pengasuhan yang tidak aman. Karena memang di banyak kasus kami menemukan terutama kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis maupun seksual, ini ada dari beberapa keluarga yang ibunya menjadi PMI di luar negeri. Bapak Ibu, Pak Gubernur juga senantiasa memberikan dukungan untuk PPA dan PPO. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan beberapa modus, misalnya pengantin pesanan gitu, Pak Sekjen Kemendes, ini luar biasa. Biasanya paling banyak itu daerah Cirebon, Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Cianjur gitu kan. Nah, biasanya memang ada agen sponsor yang memperkenalkan gitu, diiming-imingi kerja, tapi katanya dinikahi dulu supaya nanti di sananya diurus dan lain sebagainya. Buktinya setelah di sana ternyata dikasih nafkah juga tidak, malah dipekerjakan. Dan ini sudah beberapa korban yang kita pulangkan. Tentu terima kasih juga kepada BPMI Jawa Barat, Kemenlu, Kemen PPPA yang senantiasa berkoordinasi juga dengan Polda, Dires PPA PPO untuk memulangkan para pengantin pesanan ini. Kebanyakan sekarang daerahnya adalah China, apakah di Shenzhen, di Guangzhou, di Anhui, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin karena Cina sekarang kalau secara statistik kekurangan perempuan katanya gitu ya, sehingga memang banyak sekali pengantin pesanan kita memang diberangkatkan ke Cina. Nah, ini juga modus TPPO Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya penjemputan PMI
yang baik yang prosedural maupun yang non prosedural, ini juga kita jemput dari berbagai negara, dari Libya, dari Mesir, dari Qatar dan lain sebagainya. Dan yang paling kita khawatirkan sebetulnya Bapak Ibu, pada saat non prosedural ini mereka itu biasanya diiming-imingi berangkatnya ke negara-negara misalnya Timur Tengah yang bergaji besar. Tetapi ternyata mereka hanya diberangkatkan ke Singapura dengan visa turis, lalu nanti diberangkatkanlah ke Libya, ke Mesir, ke berbagai negara yang tidak ada dalam rencana di awal. Nah, sehingga memang pada saat mereka sudah di negara-negara tadi dengan visa turis, mereka tidak dapat penggajian, tidak dapat hak-hak yang baik sebagai pekerja gitu, yang layak gitu. Sehingga memang pada akhirnya meminta untuk dipulangkan ke Pak Gubernur. Biasanya cara paling jitu Pak Ketua sekarang mah adalah membuat video. Pak Dedi biasanya gitu ya. Lalu biasanya Bapak tuh kan karena saking concern biasanya langsung menanggapi beberapa video tersebut. Lalu juga kita ada kasus TPPO di Polda Jabar ini bersama menangkap 13 tersangka anggota sindikat TPPO di jaringan internasional yang memperdagangkan 25 bayi. Nah ini secara modusnya adalah adopsi secara ilegal ke Singapura dan ada juga yang melalui Kalimantan. Selanjutnya kasus TPPO di Maumere, mungkin mundur dulu Bapak Operator. Kasus TPPO di Maumere, dan ini terima kasih Pak Ketua LPSK selalu mendampingi kami. Ada 13 warga Jawa Barat yang terkena kasus TPPO di Sika, Maumere, NTT. Nah, korban TPPO ini sebanyak 12 orang ditambah 1, 13 orang. Dan minggu lalu sudah bersidang di Sika, sudah masuk ke persidangan dan alhamdulillah didampingi juga dari LPSK. Nah, 13 orang ini mendapatkan TPPO itu karena memang pertama secara rekrutmen Bapak Ibu sekalian pasti semua dijanjikan gaji besar, pekerjaan ringan gitu ya, dan lain sebagainya. Pada saat di sana ternyata semuanya itu mendapatkan segala yang diberangkatkan misalnya tiket apa segala itu menjadi hutang dari korban-korban ini. Dan pada saat korban ada di sana bukan penghasilan yang dia dapat, malah berbagai ancaman dan juga denda gitu ya. Misalnya pada saat mereka di booking untuk melayani tamu di luar, dari misalnya harga bookingan 1,5 juta atau 1,9 juta, mereka hanya mendapatkan untuk 3 jam 150.000. Tetapi jika tidak berhubungan badan, maka mereka akan mendapatkan denda 2,5 juta. Jadi kalau kita hitung-hitung dari mulai keberangkatan segala macam denda, kalau berantem di dendanya 5 juta, ngacak ini denda apa, pokoknya denda aja isinya. Maka sampai lebaran kuda juga kayaknya nggak akan beres itu mereka. Hutangnya pasti akan numpuk terus. Beberapa malah ada sampai berhutang 40 juta, 25 juta, 30 juta dalam masa kerja 6 bulan. Bayangkan, ada yang sampai penghasilan bulanannya minus, nggak dapat apa-apa. Hanya misalnya 50.000 atau berapa ratus ribu. Tidak terbayang. Maka Pak Gubernur langsung datang ke Maumere waktu itu menjemput karena memang korban-korban ini ditampung di pastoran gitu ya, dari truk F, dan dari proses-proses dipulangkan ke Jawa Barat didampingi oleh Dires PPA PPO Polda Jabar, dan kemarin minggu lalu kami ke Sika untuk menghadiri persidangan untuk para saksi ini. Selanjutnya untuk TPPO, Pak Gubernur sudah mengedukasi publik langsung melalui media sosial. Karena beliau itu kan memang apa-apa konten itu dimaksudkan untuk edukasi. Jadi beliau memang menyarankan bahwa harus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus TPPO, rekrutmen ilegal dan keberangkatan pekerja migran yang non prosedural. Bu Siska, izin kedua, 3 menit lagi, izin mengingatkan. Ya, mangga. Selanjutnya dari tadi berbagai edukasi publik oleh Gubernur melalui media sosial, lalu Pak Gubernur juga memberikan apresiasi dari terhadap penanganan PPA PPO. Jadi beliau memberikan piagam terhadap aparat yang membantu penanganan PPA PPO.
Untuk lainnya, kita juga ada penguatan kapasitas SDM kami melalui BIMTEK modul ACWC, lalu berbagai solusi. Jadi kita sudah pikirkan dari mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita dari mulai promotif ini ada namanya Jabar Cekas atau Jabar Berani Lawan Kekerasan. Kita kolaborasi dengan 1,5 juta kader PKK, Pak Sekjen Kemendes, karena PKK juga ada di Kementerian Desa nih gitu ya, dan Posyandu gitu kan, sehingga kader-kader inilah yang menjadi corong di lapangan kita selain kader motivator ketahanan keluarga. Selanjutnya kader motivator ketahanan keluarga kita ada sekitar 700-an motekar dan juga teladan KB yang mereka adalah pendampingan pada saat korban ini sudah kita peluangkan ke keluarga. Jadi pada saat ada korban TPPO, Bapak Ibu sekalian, kami setelah itu asesmen dulu, tampung di rumah aman, kita berikan berbagai pelatihan. Pada saat masih ditampung di rumah aman itu kita kasih berbagai pelatihan melalui Sekolah Perempuan Jawa Barat. Setelah itu kami kembalikan kepada keluarga dengan berita acara serah terima kepada Kadis Kabupaten Kota dan juga keluarga. Dan alhamdulillah Pak Gubernur biasanya memberikan bantuan Pak Ketua gitu ya, beliau saya kasih bantuan modal dan lain sebagainya, sehingga pada saat sudah di keluarga nanti korban-korban TPPO ini akan didampingi oleh kader motekar. Nah, selanjutnya ada Stop Perkawinan Jabar dan Sekolah Perempuan Jawa Barat tadi untuk berbagai pelatihan memasak, menjahit, make up artist, IT, e-commerce dan lain sebagainya. Dan tadi terakhir adalah Ruang Bersama Indonesia, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekjen Kemendes, ada program DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak, sekarang bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia, tapi intinya sih sebetulnya sama, dan Jawa Barat di 27 kabupaten kota sudah melaunching DRPPA dan RBI ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dari berbagai tadi korban yang sudah kita tangani, alhamdulillah saat ini dengan bantuan dari Pak Gubernur, juga ada bantuan dari LPSK, restitusi dan lain sebagainya. Beberapa memang sudah hijrah gitu ya. Ada yang menjadi penjual angkringan, ada yang berjualan di online dan lain sebagainya. Dan ini tentu ke depan kami perlu kerjasama yang sangat luar biasa dengan seluruh Bapak Ibu sekalian. Karena tadi TPPO ini bisa masuk lewat modus apapun, lewat jalur apapun. Dan yang kita sedih sebetulnya Mbak Cindy, bahwa agen sponsornya itu kan orang-orang kita juga, orang Indonesia juga, orang Jawa Barat juga. Nah, jadi inilah yang harus menjadi kewaspadaan, sehingga Pak Gubernur terakhir kemarin sudah mengeluarkan surat edaran mengenai Siskamling gitu, sistem keamanan lingkungan, di mana kita harus waspada terhadap masyarakat dan berbagai tadi ya, ada rumah kontrakan, rumah kos. Karena kasus yang terakhir yang kita tangani dengan LPSK ya Pak Ketua, yang korban YTR gitu kan, sehingga masyarakat harus kita ajak untuk waspada, dan tadi berbagai prosedur PMI ini harus diketahui oleh aparatur desa dan harus mendapatkan izin tentu dari keluarga dan lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua, salam hormat kami dari Jawa Barat, dan tentu Pak Gubernur memang sangat aware sekali terhadap urusan perempuan dan anak dan juga penyelesaian berbagai korban kekerasan termasuk di dalamnya TPPO. Hatur nuhun, perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045, Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata. Hatur nuhun, sampurasun. Rampes, terima kasih. Hatur nuhun Bu Siska.